hemat saya itu saya menyuarakan pendapat, menyampaikan kepada yang bersangkutan ya, bahwa kalau seandainya pemerhati hukum atau pengacara yang bersangkutan, baik itu pengacara dari pihak Vina ataupun pengacara pada Rudiana mengeluarkan pendapatnya apapun itu sah-sah saja. Itu kan menurut alam pikir mereka tentang konstruksi hukum yang sedang terjadi ini. Kalau saya tuh mengkritisi beliau itu, ya, harusnya ya kita ini dididik di lembaga yang memegang teguh disiplin, memegang teguh etika prosedur. Kalau dulu di Lembah Tidar waktu kita gabung dengan Akabri dulu, kita memegang sumpah prajurit, apapun yang terjadi jangan sampai itu keluar. Nah sekarang dia itu kan berada dalam lingkup himpunan Polri dan himpunan Purnawirawan Polri, dan sudah tahu mekanisme, aturan, etika prosedur, ada tribrata kita, ada catur prastia kita, udah mengatur itu semua. Lo kok tega-teganya dia keluar tuh ngomong macam-macam untuk menghancurkan Polri? Itu aja saya kritisi, ya, supaya sadarlah kembali ke fitrahnya bahwa Anda itu seorang komjen Pol. Ingat lo ya, komjen Pol. Jangan rusak dong institusi ini. Kok tega tuh menghancurkan para junior-junior ini? Kalau memang betul-betul kita memang mempunyai niat yang baik, berkali-kali saya katakan, ayo sama-sama kita ketemu para Purnawirawan Polri, ketemu dengan pimpinan Polri yang ada sekarang. Ini kan junior kita semua. Berikanlah suntikan, berikan guidance, ataupun kita tegur keras supaya Polri kita ini semakin baik, Polri kita ini semakin cintai rakyat. Kalau dikatakan oknum, saya yakin pasti banyak oknum-oknum yang melakukan penyimpangan di Polri ini. Tapi bukan berarti borok-boroknya ini harus kita ceritakan keluar. Terus kita ngomong bahwa kita tuh cinta Polri. Enggak lah, cinta Polri bagaimana merusak? Kita cinta kepala keluarga tapi merusak, kita ceritakan keborokan anak kita keluar. Itu bukan cinta keluarga namanya. Nah, gitu, saya analogikan seperti itu aja. Saya tidak mendukung Sakatatal, tidak mendukung siapa, saya hanya mendukung kebenaran. Dan saya katakan, saya tidak membela siapapun. Coba ikuti media, coba ikuti segala ulasan saya. Kalau ada anggota Polri yang memang abuse, Propam, Itbasum turun meriksa. Saya meluruskan masalah loh. Saya tidak bela siapa-siapa, karena saya katakan bisa saja oknum anggota Polri itu menyimpang dari alur tugasnya. Ya periksa. Tapi kalau dia benar, jangan salahkan juga. Cari panggung di mana? Kita nggak cari panggung, ente itu yang cari panggung. Kemana-mana ngomong seenak perut aja gitu loh kan. Nah, jadi sadar diri lah, kalau ngomong tuh berucap itu dipikir dulu sebelum bertindak gitu loh. Nah, perjalanan masalah kasus Vina, lah kita ini kan sudah melihat beberapa tahap setelah 8 tahun. Bukan pelaku langsung, kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nggak usah menjustis lah gitu loh. Nanti biarkan aja sidang Sakatatal ini, PK ini menentukan apakah ini kecelakaan tunggal, apakah ini kasus pembunuhan. Kok kita bisa sudah mengeluarkan pendapat ini pasti kecelakaan tunggal? Nah ini yang sangat-sangat absurd gitu loh. Ya kalau hakimnya nggak terkecoh juga ya pasti menang gitu kan. Makanya kan saya diundang juga oleh advokatnya diminta untuk ahli. Saya bilang nggak usah banyak-banyak ahlinya, tanpa ahli pun orang menang. Kenapa? Peristiwanya nggak ada. Ya ditanyakan aja pada hakim yang ngadili. Peristiwanya mana yang menyebabkan orang ini dihukum? Oh pembunuhan, di mana? Oh Vina dan ini kan sudah tuntas di Kabupaten Cirebon. Nah kalau ini bukan wilayahnya, di mana di wilayah Cirebon kota ada pembunuhan? Taruhlah ada, kalau ada mana saksinya? Mana alat bukti yang lain? Alat bukti yang lain nggak ada, semua nggak ada, saksi nggak ada, tuntas. Ya, ngapain lagi mau di PK-PK? Satu pesan saya, semuanya kita menghormati hukum. Semuanya itu kita betul-betul mendudukkan hukum pada proporsinya. Siapapun yang salah, layak untuk dijatuhkan sanksi. Kalau penyidikannya betul-betul ada jadi masalah, ya betul-betul dievaluasi. Siapa yang melakukan penyidikan,
Sehingga tidak terjadi lagi di kemudian hari hal-hal yang sama. Aziza sudah diperiksa hari ini, keterangannya tadi di jam 4 ya, 4 sore sampai dengan sekitar setelah maghrib. Pertanyaan yang dilayangkan untuk Aziza hari ini sekitar 20 pertanyaan, kurang lebihnya mengenai identitas, kemudian juga akun-akun mana yang kira-kira diketahui oleh Aziza mencemarkan nama baik daripada Aziza. Di laporan kali ini kita yang laporan ada pencemaran nama baik dari akun-akun sosial media, tapi tidak ada personal yang kita laporkan. Hanya akun-akun itu yang kita serahkan semuanya kepada penyidik untuk melakukan pencarian. Yang dirugikan itu kan jelas diatur ya, sudah diatur dalam undang-undang kitab undang-undang pidana, dia bisa melaporkan kepada polisi. Saya rasa itu sudah dilakukan ya terhadap akun-akun yang menyebarkan berita bohong ya, terus juga menyebarkan hate speech ya. Itu saya kira yang dirugikan sudah mulai membuat laporan ke polisi. Yang jelas akun-akun itu masih diperiksa saat ini oleh penyidik, termasuk juga yang memang akun-akun besar yang kita sudah coba tawarkan kepada penyidik ini yang kita temukan, tim kita temukan, itu juga sedang dalam masa lidik oleh penyidik Barreskrim Polri. Tuh, lu dituduh hamil duluan. Tahu itu? Tahu. Diketawa lagi. Maaf ya, Iya. harus datang dari mulut saya Iya, gitu. nggak apa-apa. Nah, itu buat kalian kan tidak benar gitu ya. Itu bikin kalian emosi atau tidak itu seperti itu? Dia biasa aja, aku yang kesel banget. Kamu yang jadi kesel Aku ketawa karena aja. nyerang istrimu. Karena nyerang kehormatan istri aku. Oke, itu membuat buat lu bagaimana? Pengen bersikap, pengen Iya, kita terpaksa bersikap. Ya mungkin kita cerita mungkin di luar kamera inilah. Jadi ada beberapa Iya. step yang udah diambil. Karena kalau kita cerita, udah banyak akun yang akhirnya memutuskan untuk menghilang, deactivate. Oh, jadi kalian tidak mempublish sikap kalian, tapi kalian langsung mengambil tindakan saja. Begitu Nggak maksudnya? semua juga sih, tapi kalau misalnya udah menjatuhkan kehormatan istri aku harus bertindak sih. Kalau bicara hate speech ya atau ujaran kebencian itu kan sebetulnya sudah diatur ya di dalam dulu diatur di Undang-Undang ITE ya. Sekarang pasal 27, 28-nya kan dihapus ya. Diambil pasal-pasal pidananya yang ada di KUHP yang baru. Artinya apa? Kalau sudah diatur ya di dalam undang-undang dan di KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, artinya apapun yang kita sampaikan di muka umum ya, baik itu di media sosial ya, di TV, di radio ya, selama itu ada menggunakan medium yang digunakan publik dan penontonnya ya atau pemirsanya itu juga masyarakat, apalagi di media sosial kan, media sosial itu nggak satu orang yang lihat kan, itu banyak ya. Itu udah masuk dalam pasal hate speech itu diatur, jadi masuk pelanggaran pasal yang diatur dalam KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga ya bisa terkena pasal perbuatannya bisa kena ancaman hukuman. Tapi tanggapan Umi soal langkah Alia sama Torik ngelaporin haters yang udah memfitnah, gimana sih Mi tanggapannya? Gimana Mi? Masalahnya kalau yang dirugikan itu kan jelas diatur ya, sudah diatur dalam undang-undang kitab undang-undang pidana, dia bisa melaporkan kepada polisi. Saya rasa itu sudah dilakukan ya, terhadap akun-akun yang menyebarkan berita bohong ya, terus juga menyebarkan hate speech ya. Itu saya kira yang dirugikan sudah mulai membuat laporan ke polisi. Pun yang kita lakuin pasti akan ada salahnya di mata netizen. Oke. Kayak kemarin tuh aku ngeliat beberapa yang rame ya di sosmed gitu. Kalau orang lain lakuin nggak salah, tapi kalau aku yang lakuin itu salah. Contohnya apa tuh yang Ya, Adalah beberapa nggak perlu kita sebutkan gitu. takut rame? Iya, jadi menurut aku ya haters will keep hating gitu. Time will tell. Jadi mau dia ngapain juga pasti orang nanti mikirnya salah, mau aku ngapain salah. Tapi ya udah benar bodo amat. Kayak aku sampai pernah dibilang sama orang, nggak usah fokus ke ibaratkan manusia goib, fokus ke orang yang nyata aja di depan lo. Jadi kita nggak bisa lagi sekarang serta-merta bebas ya
bebas melakukan ujaran kebencian di media sosial. Karena itu sekali kita melakukan hal itu ya tanpa berpikir ya, yang dirugikan pasti akan membuat laporan ke polisi karena dia dirugikan ya. Jadi ya pastilah polisi juga punya kewajiban udah menerima laporan ya, artinya dia harus melakukan penyidikan ya, harus tindak lanjuti laporannya. Akan ketemu tuh siapa pelakunya.